Senandung Azalea, episode 23, Menyimpan Rahasia. Sejak Aska mengajakku berteman malam itu, hubungan kami sudah tak terlalu kaku lagi. Ternyata berteman dengan suami tak terlalu buruk. Aku menghela napas, lantas memandang ke sisi jalan melalui jendela taksi online yang kutumpangi. Aku sedang dalam perjalanan menuju kawasan Car Free Day di Bundaran HI dan akan bertemu dengan Barata di sana. Perhatianku teralih pada ponselku yang bergetar. Bu Rianti menelpon mengajakku menemaninya ke butik langganan. Tak tega menolak, aku pun mengiyakan. Segera ke telepon Barata untuk membatalkan janji dan meminta maaf. Namun, ternyata Barata juga baru saja ingin menelpon karena ia juga ada urusan mendadak. Kebetulan sekali, aku pun memutar haluan menemui Bu Rianti. Usai dari butik, aku dan Bu Rianti pulang ke apartemen. Bu Rianti ingin berada di apartemen sampai sore hingga Pak Raditya yang sedang berolahraga bersama teman-temannya menjemput. Aku dan Bu Rianti menonton drama Korea di ruang tengah sebelum masak untuk makan siang. Aska mana? Tanya Bu Rianti. Sejenak aku terdiam. Tadi kulihat Aska tak ada di kamarnya. Kucoba mencari jawaban agar Bu Rianti tak menyuruhku menelpon Aska untuk menanyakan keberadaannya. Aku malas. Mungkin saja Aska tengah menghabiskan waktu bersama orang lain. Aska biasanya kalau hari Minggu suka olahraga atau main dengan temannya, Ma. Jawabku akhirnya, lalu menghela napas lega ketika Bu Rianti tak bertanya lagi. Kami baru saja menyelesaikan episode terakhir drama Korea yang kami tonton ketika Aska pulang. Habis dari olahraga katanya. Aku dan Bu Rianti mulai masak untuk makan siang, sedangkan Aska sudah masuk ke kamarnya. Sebentar ya, Ma, saya ke kamar dulu. Ponsel saya lowbat, ucapku saat masakan terakhir baru saja selesai. Kulihat Aska sudah berdiri di pintu kamarnya dan telah berganti baju. Aku berjalan santai menuju kamarku, namun aku tersentak ketika tiba-tiba Aska menarik lenganku dan membawaku ke kamarnya. Ada apa, Aska? Tanyaku setengah berbisik ketika kami berada di depan pintu kamarnya. Kamu bilang ke Mama tadi kamu mau ke kamar, tapi kamu malah menuju kamarmu. Nanti Mama tahu kalau kita tidur terpisah, jawab Aska setengah berbisik juga. Oh iya, aku menepuk kening, lantas menoleh pada Bu Rianti yang sejak tadi ternyata memperhatikan kami. Aku dan Aska pun serempak tersenyum pada Bu Rianti. Lalu aku mengikuti Aska masuk ke kamarnya. Setelah mengisi daya ponsel, aku mengajak Aska keluar untuk makan siang. Semua masakan sudah disajikan dengan apik oleh Bu Rianti di atas meja makan. Kami mulai makan sembari mengobrol ringan. Kok Mama mengantuk ya? Kata Bu Rianti usai makan siang. Sambil nunggu Papa jemput, Mama istirahat di kamar ini ya, lanjut Bu Rianti sambil menunjuk kamarku. Aku tak menjawab. Di dalam kamar itu ada barang-barang personalku seperti kosmetik, pernak-pernik lucu, laptop sampai fotoku dan foto ayah ibu. Bu Rianti pasti curiga jika melihatnya. Bagaimana ini? Aku menoleh pada Aska yang berdiri tepat di sampingku. Ia juga terlihat mengerutkan keningnya seperti sedang berpikir. Kami saling memandang beberapa saat, seakan bisa menemukan jawaban di wajah satu sama lain. Oh ya sudah Ma, tapi saya bereskan dulu ya. Selama saya bereskan, Mama nonton drama Korea dulu sama Azalea, ujar Aska kemudian. Aku mengangguk menyetujui ucapannya, sambil mengembuskan napas lega. Solusi yang tepat tidak terpikir olehku tadi. Bu Rianti menggeleng. Enggak ah, Mama bosan nonton terus dari tadi. Sudah, enggak apa-apa, enggak dibereskan. Aku dan Aska saling berpandangan lagi, berusaha mencari jawaban. Bagaimana kalau kita lihat tanaman-tanaman di balkon dapur, Ma? Aku menahan lengan Bu Rianti yang mulai melangkah. Ada tanaman baru yang saya beli dan mau saya tunjukkan ke Mama. Mendengar itu, mata Bu Rianti berbinar. Ia lalu memutar langkahnya ke arah balkon dapur dan bertanya, tanaman apa saja? Aku dan Aska menghela napas lega. Aska, semua barang-barang saya masukkan saja ke dalam lemari gantung bagian bawah. Aku berbisik pada Aska yang dijawab Aska dengan acungan jempol. Setengah berlari aku menyusul Bu Rianti yang lebih dulu berjalan ke balkon dapur. Saya beli beberapa jenis kemarin, Ma, ucapku. Wah, banyak sekali kamu beli tanaman lidah mertua ini, komentar Bu Rianti sambil memegangi daun-daun tanaman sansevieria. Aku berusaha mengabaikan suara gemerincing dari arah kamarku, entah apa yang sedang dibereskan oleh Aska. Iya, Ma, saya suka tanaman itu, tidak sulit merawatnya, tapi kenapa dinamakan tanaman lidah mertua ya, Ma? Mungkin karena daun tanaman ini keras dan tajam, katanya kayak lidah mertua, Bu Rianti menjelaskan sambil terkekeh. Aku ikut tertawa. Ada-ada saja orang menamakan tanaman. Aku bersyukur lidah mertuaku tidak keras dan tidak tajam. Pak Raditya dan Bu Rianti sangat menyayangiku.
Gedebuk, obrolan kami terhenti ketika mendengar suara seperti benda berat jatuh ke lantai. Jelas suara itu dari arah kamarku. Aku dan Buryanti berpandangan sesaat, kemudian aku memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. "Kenapa, Aska?" tanyaku sambil membuka sedikit pintu kamar. "Nggak sengaja kesenggol koper kamu tadi." Aska tertawa. "Saya bawa ke kamar saya saja kopernya ya." Aku mengangguk. Koper itu telah kosong, tetapi kuletakkan di samping lemari karena tak muat di dalamnya. Kamarku tidak ada walk-in closet seperti di kamar Aska. Setelah memastikan semua baik-baik saja, aku segera kembali ke balkon. "Kalau tanaman monstera Mama suka, Ma?" Aku langsung bertanya agar perhatian Buryanti teralihkan. "Suka, ada beberapa di taman samping rumah Mama." "Nama Indonesia tanaman monstera ini juga aneh loh, janda bolong," ujar Buryanti. Aku menautkan alis. "Beneran, Ma? Kenapa dinamakan janda bolong? Apa karena daunnya bolong-bolong?" Walaupun tidak semua, ada beberapa jenis tanaman monstera yang daunnya memiliki lubang-lubang seperti sobekan. Salah satunya adalah jenis Monstera adansoni. "Iya mungkin," Buryanti terkekeh lagi. Aku ikut tertawa. "Aneh-aneh saja ya, Ma." Perang, terdengar lagi suara dari kamarku. Kali ini seperti suara benda berbahan kaca yang jatuh ke lantai. Apalagi itu? Aku memejamkan mataku sejenak dan menghela napas pelan. "Itu Aska beresin kamar atau berantem sama kucing sih?" tanya Buryanti heran. Aku tertawa canggung dan menjawab, "Nggak ada kucing di sini, Mah. Sebentar ya, saya lihat." Aku bergegas menuju kamarku dan mengetuk pintu. Kulihat Buryanti menyusulku seperti ingin menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Gawat. "Ada apa, Aska? Sudah selesai belum?" tanyaku begitu Aska membuka pintu. Aska mengangguk tersenyum. "Sudah selesai, Ma. Silakan istirahat," Aska berkata pada Buryanti yang ternyata sudah berada di belakangku. "Suara apa tadi?" Buryanti menoleh ke kamar dengan pandangan menyelisih. "Nggak apa-apa, Ma," jawab Aska santai. Buryanti memandangiku dan Aska bergantian, seolah mengetahui bahwa kami sedang merahasiakan sesuatu. "Silakan masuk, Mamaku sayang." Aska segera menuntun lengan Buryanti masuk ke kamar. Buryanti pun akhirnya tak ambil pusing lagi. Sepertinya ia sudah sangat mengantuk. "Bangunkan Mama kalau Papa sudah datang ya," pesan Buryanti sambil membaringkan diri di tempat tidur. "Iya, Ma," aku dan Aska menjawab serempak sambil menutup pintu kamar. Aska kemudian menarik lenganku menjauh. "Azalea, tadi saya nggak sengaja menjatuhkan botol skincare kamu. Maaf ya, nanti kita beli lagi yang baru." Aska menatapku lekat. Aku hanya mengangguk lalu perlahan menarik tanganku yang sejak tadi berada dalam genggamannya.